Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa sahibu syarhuha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nasur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas bab yang pertama, yaitu uluhiyah. Yang kedua kita akan masuk bab nabawiyah, yaitu menceritakan sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Walladzi yajibu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam as-sidqu. Yang pertama yang wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam adalah sidik. Sifat yang pertama yang wajib bagi para rasul adalah wajib bersifat sidik. Apa sidik? Sidik artinya benar. Benar itu apa? Hah? Benar itu artinya apa? Enggak salah. Kalau salah enggak benar. Bolak-balik dong berarti. Kalau benar itu enggak salah, kalau salah enggak benar. Enggak kelar-kelar berarti. Hah? Nah, benar itu diartikan indah ahli sunnah, itu diartikan adalah mutabaqatu khabarihim lil waqi' walau bihasabi i'tiqadihim. Benar diartikan oleh ahli sunnah, ditafsiri dengan sesuainya apa yang mereka bicarakan dengan kenyataan. Artinya khobar yang mereka khobarkan cocok sama kenyataan. Namanya apa? Sidik atau benar. Berarti berita, ucapan sesuai dengan kenyataan. Namanya benar. Ini putih. Benar apa bohong? Kenapa? Sesuai sama kenyataan. Ya, apa yang diomong cocok sama kenyataan. Kalau saya ngomong ini hitam, bohong. Kenapa? Nggak sesuai sama kenyataan. Beritanya nggak cocok sama kenyataan, namanya bohong. Nah, para nabi itu semua berita mereka pasti benar. Tidak ada satupun berita mereka yang tidak cocok sama kenyataan, nggak ada. Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua apabila mengkhabarkan sesuatu, memberitakan sesuatu, pasti beritanya wajib benar, wajib cocok sama kenyataan. Walau bihasabi i'tiqadihim, walaupun itu berita itu, perkataan itu yang ada di dalam hatinya Nabi. Ini beda nih. Ini i'tiqadnya ahli sunnah, nanti beda sama yang dipahami Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, kata mereka, benar itu apa? Ini sesuai pahamnya,
orang-orang apa? Orang-orang filsafat, orang-orang liberal. Benar itu ucapan yang sesuai dengan hati, jujur gitu loh. Jujur itu maknanya kalau ngomong sesuai dengan hatinya itu namanya benar. Jadi siapa saja orang yang ngomong yang omongannya cocok dengan hati, berarti itu omongan yang benar, tidak mengandung kebohongan gitu loh. Mereka nggak cerita kenyataan, pokoknya omongannya cocok dengan hatinya gitu loh. Kalau omongannya nggak cocok sama hati berarti bohong gitu. Jadi omongan yang nggak sesuai dengan hati berarti kamu nggak jujur, munafik loh gitu kata orang. Nggak jujur loh, nggak bener loh, bohong di hati kamu gitu loh. Jadi bohong kata mereka adalah ucapan yang nggak sesuai dengan hati. Nah, bohong bagi kita adalah ucapan yang nggak sesuai dengan kenyataan. Beda nih. Apa konsekuensinya dari pemahaman ini? Kalau kita mengatakan benar itu adalah ucapan yang cocok dengan hati, nanti semua orang bisa benar. Benar itu jadi banyak. Kata dia benar, kata dia benar. Kenapa? Karena mereka mengucapkan cocok sama hatinya. Kayak siapa? Orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ketika mereka berikrar Yesus Tuhan, yang di hatinya apa? Yesus Tuhan. Berarti mereka benar nggak? Ya benar. Kalau ditakrif, benar itu ucapan yang cocok sama hati. Orang yang menyembah para dewa-dewa Brahma, mereka mengakui itu sebagai dewa. Mereka ucapkan inilah Tuhan-Tuhan kami. Bohong nggak? Orang-orang Arab yang mengatakan Lata, Uzza, Mana sebagai Tuhan, benar nggak? Kalau benar itu ucapan yang cocok sama hati, mereka nggak bohong. Memang di hati mereka ini dianggap sebagai Tuhan-Tuhan. Mereka mengatakan saya nggak bisa nyembah Tuhan kamu Muhammad. Kenapa? Saya sudah punya Tuhan. Mana ini Tuhan-Tuhan kami. Bohong apa enggak? Kalau diukur pakai hati, ya nggak bohong. Maka konsekuensi dari pemahaman ini jadinya nanti kebenaran nggak bisa dibuktikan lah. Terus mana yang benar gitu loh? Kalau ini benar, ini benar. Oh semua orang bisa benar. Siapa saja bisa benar. Benar itu bisa milik siapa saja. Makanya orang yang masuk surga itu bisa siapa saja. Nggak harus orang Islam yang masuk surga. Siapa saja bisa masuk surga. Sampai mengatakan nanti nggak cuman agama Islam yang benar, wah bahaya lagi. Ini bisa sampai kepada murtad. Kok sampai meyakini agama yang benar ya bukan cuman agama Islam. Berarti dia meyakini ada agama lain yang diridhoi oleh Allah. Dia ingkar dengan berita inna dina indallahil Islam. Jadi kita harus meyakini bahwa tidak ada benar yang lain, nggak ada. Benar itu ya cuma satu. 10 ditambah 10 jumlahnya berapa? 20. Ada yang lebih benar? Ya benar cuma 1, 20. Memang ada yang lebih benar lagi? Ya nggak ada. Benar itu ya cuma satu itu. Makanya nggak ada benar banyak, nggak ada gitu loh. Kalau ditakrif dengan takrifnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar itu ucapan cocok sama kenyataan. Nah, sampai apa yang di dalam hati. Nah, kita nih, kenapa? Ucapan mulut harus cocok sama kenyataan. Ucapan hati juga cocok sama kenyataan gitu loh. Karena ucapan mulut ini ya mau dibuktikan benarnya, ucapan hati juga mau dibuktikan benarnya. Kenapa? Keduanya ini belum tentu benar. Kok kemudian keduanya dijadikan satu untuk saling membuktikan gimana? Wong keduanya mau dibuktikan. Ini benar apa enggak? Ucapan mulut kamu itu benar apa enggak?
yang di hati kamu benar apa enggak. Kok malah keduanya mau digandengkan untuk buktiin ucapan ini benar di sini. Lah ini benar dari mana taunya? Kan enggak jelas juga ini pahamnya. Artinya sesuatu yang masih mau dibuktikan malah dijadikan jalan untuk membuktikan yang lain. Ini kan enggak benar, enggak, bukan jalannya gitu loh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dikatakan apapun yang terlintas di hatinya pun itu pasti cocok sama kenyataan. Artinya Nabi tidak pernah bersandiwara, gitu loh. Sandiwara itu apa? Yang di hati beda dengan yang di luar. Sandiwara tuh kayak gini, saya mau pura-pura lupa nggak baca kunut, mau ngajarin nanti biar orang yang lupa kunut tahu caranya gitu loh. Ketika Nabi demikian berarti yang di hatinya dengan kenyataan nggak cocok. Wong kenyataannya dia lupa, di hatinya nggak lupa, berarti kan nggak cocok sama kenyataan. Itu bohong yang begitu namanya. Lah bagi Nabi mustahil begitu. Mustahil ada sandiwara, mustahil ada kebohongan gitu loh. Nabi pura-pura sholat 2 rakaat terus salam. Biar diingetin, loh kok cuma 2 rakaat ya Rasulullah? Terus Nabi nambah lagi 2 rakaat. Oh, biar orang tahu kalau mereka lupa caranya begini. Kalau itu dilakukan dengan sandiwara, maka berarti Nabi ada kebohongan dalam dirinya. Gitu loh. Jadi ucapan hatinya yang nggak pernah berbohong, ketika dia tidak baca kunut, ya lupa, nggak pura-pura lupa, nggak, betul-betul cocok sama kenyataan. Nggak ada Nabi sandiwara, nggak ada. Jadi semua yang diajarkan Nabi kepada kita, disampaikan kepada kita semuanya fakta. Ucapan lisannya ya kita temukan kebenarannya, keadaan hatinya kita temukan kebenarannya. Hingga dikatakan dalam syair-syair apa? Tidak ada raut wajah yang menunjukkan kebohongan. Laisa bi wajhil kadzab. Orang kadzab itu kan wajahnya beda, kecuali yang ahli kali udah terampil kadzab, udah terampil bohong, profesional. Biar ditatap wajahnya cukup mendelik. Nah, orang yang penuh kebohongan itu celingusan, mata nggak berani ditatap. Kenapa? Karena dianggap ada kebohongan yang dia simpan gitu. Dan Nabi tidak pernah mengandung kebohongan dalam ucapannya, baik yang di hatinya maupun yang di zahirnya. Semua fakta. Ini menunjukkan Nabi nggak pernah bersandiwara. Jadi jangan sampai dianggap benar itu mulut cocok sama hati, nanti berputar nggak jelas. Lah hatinya gimana? Bohong apa enggak? Ya nggak tahu. Karena dua-duanya nggak bisa dibuktikan. Jadi ucapan asalnya begini, ucapan selain perkataannya Allah, firman Allah dan firman Nabi itu bisa mengandung kebenaran, bisa mengandung kebohongan. Asalnya begitu, semua mau perkataan siapa aja dah, kecuali perkataan Allah dan perkataan Nabi pasti mengandung kebenaran. Jadi kalau kamu kok dengar ucapannya orang, ya harus kamu saring, apalagi zaman sekarang. Isinya berita apa? Hoax. Pokoknya kalau ada foto, video nyebar, kamu jangan percaya dah. Kenapa? Ini bisa difoto di mana saja, orang nggak tahu gambar apa. Ini udah isinya berita-berita yang apa? Harus kita cermat, harus kita punya filter untuk menyaring sehingga nggak gampang terprovokasi, nggak gampang sumbu pendek, nggak gampang ikut sono ikut sini. Kita punya prinsip, punya pondasi, mana yang harus menunjukkan kebenaran itu yang kita jalani. Jangan sampai kata si ini benar, kata si ini benar,
harus dibuktikan, ada klarifikasi hingga jelas, baru kita bisa mengetahui ini berita benar atau berita bohong. Nanti harus dicocokkan dulu sama kenyataannya. Kalau belum nemu kenyataannya ya nggak bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apapun yang beliau sabdakan itu pasti sesuai dengan kenyataan. Apa yang disabdakan Nabi? Yang diberitakan Nabi segala sesuatu. Yang pertama, Nabi memberitakan tentang dirinya adalah utusan Allah. Ya, Nabi ngaku nggak? Ana Rasulullah, ngaku nggak? Apa diam-diam aja? Kamu siapa? Gimana orang mau tahu dia Rasul, diam-diam aja? Nabi ngomong saya Rasulullah. Dan omongannya benar apa enggak? Ada enggak omongan orang yang ngomong saya Rasulullah tapi bohong? Ada enggak? Ada? Banyak. Sodek, Gulam Ahmad. Orang Betawi punya Nabi, orang Sunda punya Nabi, orang Jawa udah punya Nabi. Sudah punya Nabi masing-masing ya. Artinya mereka ngaku saya Rasulullah, tapi nyata dibuktikan dia bukan Rasul. Berarti ucapan pengakuan kerasulannya ucapan yang bohong. Lah Nabi ucapan kerasulannya dibuktikan. Ini yang pertama, Nabi mengucapkan saya adalah utusannya Allah. Yang kedua, apa yang Nabi ucapkan lagi? Nabi memperkenalkan sifat-sifat ketuhanannya Allah. Nabi ceritakan, kalau kamu utusan Tuhan, coba ceritakan tentang Tuhanmu. Sif lana rabbuka, sifatkan kepada kami tentang Tuhanmu. Apa yang Nabi katakan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nabi mensifatkan sifat-sifat Allah kepada sahabat. Hingga ketika orang-orang kafir, para sahabat mendengar, mereka kenal, oh inilah sifat-sifat Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, coba Tuhan kamu itu dari apa terbuatnya? Dari emas, perak, tembaga, tanah liat, perunggu. Qul huwallahu ahad, gak ada satupun yang setara dengan dia. Nih, dan apa yang Nabi perkenalkan sesuai dengan kenyataan. Memang yang diperkenalkan Nabi itu betul-betul sifat-sifat ketuhanan. Memang Tuhan ya begitu sifatnya. Kalau nggak begitu, ya bukan Tuhan. Masa? Ya, Nabi nggak ceritain Tuhan saya yang ada apa kepalanya, ada tangannya banyak, ada. Dikatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dia yang bisa memenuhi semua kebutuhan hamba-hambanya. Kalau dia yang bikin, maka dia yang penuhi semua kebutuhan kita. Lam yalid wa lam yulad, dia enggak diperanakkan, dia enggak butuh anak, enggak butuh istri, enggak butuh kawan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, enggak ada satupun Tuhan lain, enggak ada satupun yang setara dengan dia. Ini berarti kan Nabi enggak menceritakan sesuatu yang menghayal Tuhan itu begini, justru menghabiskan semua hayalan gitu loh. Yang dianggap tadinya Tuhan begini runtuh semua dengan surat Al-Ikhlas. Itu surat yang tanzih, yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan Allah mukhalafah lil hawadis. Gitu. Yang Nabi sampaikan tentang ketuhanan adalah sebuah fakta. Terus apalagi yang Nabi sampaikan? Nabi menyampaikan apa yang disampaikan Allah. Allah perintahkan untuk disampaikan. Agama, berita, khobar, larangan, perintah, semua disampaikan. Rupanya Al-Quranul Karim. Selain itu apalagi yang Nabi sampaikan? Nabi ngomong pula tentang kebiasaan, hukum adat. Kalau Nabi ngomong di sana Abu Bakar lagi duduk, kamu samperin pasti lagi duduk. Oh di sana Umar lagi perang, kamu samperin pasti lagi perang. Nggak ada satupun ucapan Nabi yang pernah dijumpai kebohongannya. Ini diakui sejak kecil hingga Nabi di Arab terkenal namanya apa?
Al-Amin. Ketika Nabi naik ke Gunung Qubais untuk ngasih informasi pertama tentang kenabiannya, ketika diperintah untuk terang-terangan, Nabi sampaikan, kalau saya katakan di belakang saya ada pasukan yang akan menyerang kalian, apa kalian percaya? Kami percaya, ente nggak pernah bohong, yakin kami. Kalau begitu saya katakan, di belakang ini ada neraka yang mengancam, malaikat-malaikat yang mengancam akan menghukum kalian untuk masuk neraka apabila kalian nggak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik ngomong apa sih ente Muhammad? Ini kok lain lah. Tadi kamu percaya katanya. Saya ngomong bener, ini ada neraka yang ngancam kamu. Kalau kamu nggak meninggalkan menyembah Lata Uzza, kamu diancam neraka sama Allah. Ente turun pulang. Disuruh pulang. Insyaallah. Tapi di hati kecil mereka percaya, mereka tahu Nabi nggak pernah berbohong lah. Kok disuruh turun suruh pulang? Ada ego di hatinya. Ini apa? Ganggu saja mata pencaharian. Lah kalau saya suruh balik nyembah sama Tuhan kamu, ini keuangan gimana? Ini duit semua ini. Nggak laku lagi Tuhan saya dong. Itu pundi-pundi. Kenapa? Setiap musafir yang datang selalu disamperin calo-calo. Mau Tuhan yang mana? Tuhan ono sekian, Tuhan ini sekian. Itu nego, tawar menawar. Ketika bisa dibawa ke sono, komisinya buat kamu nih. Cari lagi dia. Itu jual apa namanya? Cenderamata kecil-kecil. Wow, jentrek kaki lima lari semua. Hidup ekonomi pokoknya dah. Ini kalau sampai hancur, wah ekonomi hancur semua, keadaan rusak gitu loh. Jadi nggak maunya karena ego, ada penghasilan atau yang lainnya lagi. Kenapa? Karena taklid buta. Pokoknya apa kata nenek moyang saya sudah itu. Saya nggak mau menggantikan dengan Tuhan lain selain mereka. Nenek moyang saya sudah menyembah mereka sejak dulu. Ini keegoan ketika tidak mau mempercayai perkataan Nabi. Tapi mereka di hatinya nggak mengatakan ini bohong, nggak. Mereka tahu mesti bener ini. Cuman saya nggak bisa ikut gitu loh. Karena tahu Nabi nggak pernah bohong. Nah itu sudah yang menyebabkan orang itu miring-miring jalannya, yaitu sampai Nabi ditawari dengan berbagai macam begini. Diceritakan di sini, kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun lamma qala dzul yadain hina sallama sallallahu alaihi wasallam min raq'ataini min adh-dhuhri aqsarta sholata am nasita ya Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat duhur, selesai 2 rakaat, Nabi salam. Di belakangnya sahabat semuanya diem. Sahabat Umar diem, sahabat yang lain diem. Nih kok 2 rakaat kok salam, tumben banget. Kalau kamu kan alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum. Sekarang zuhur 2 rakaat ya Allah alhamdulillah. Kemarin 4 rakaat, sekarang Masya Allah syukur ya Nabi kortingan ya Allah alhamdulillah. Sahabat yang lain juga ini kok 4 rakaat sih, nggak mungkin ini. Dzul-Yadain, sahabat di belakang Nabi nanya, ya Rasulullah kok cuma 2 rakaat, lupa apa digosor? Rasulullah, dua-duanya nggak terjadi. Gimana itu? Lupa ya enggak, digosor ya enggak. Maknanya kalau dua-duanya bareng ya enggak. Orang kan pahamnya lupa ya enggak, digosor ya enggak. Oh berarti Nabi sandiwara nih, pura-pura lupa. Enggak ada, Nabi enggak pernah pura-pura lupa, enggak ada. Enggak ada kepura-puraan dalam iktikadnya Nabi, enggak dalam hatinya Nabi. Terus lupa itu Nabi katakan, aku tidak pernah lupa yang dari diriku sendiri atau dari setan, enggak ada. Kita kan sering lupa karena kelengahan kita atau digoda sama setan gitu loh. Nah, Nabi enggak pernah yang demikian, kecuali Allah
menjadikan Nabi lupa gitu. Yang di dalamnya terkandung nilai hikmah. Nabi dilupakan nggak baca kunut, Nabi dilupakan 2 rakaat salam, tapi yang diikut Nabi itu sudah 4 rakaat gitu loh. Nabi nggak beritikad ini 2 rakaat, enggak, Nabi itikadnya itu 4 rakaat. Ketika Nabi salam, Nabi ngomong sama yang lain, bener saya 2 rakaat. Bener ya Rasulullah. Kenapa? Saya nggak pernah lupa. Kok tiba-tiba bisa 2 rakaat loh? Berarti ada yang terjadi. Maka Nabi tahu Allah menjadikannya sholat 2 rakaat, Nabi nyambung lagi 2 rakaat. Yang diikut Nabi itu tahu itu 4 rakaat. Dan Nabi selama sholat, selama hidup nggak pernah lupa. Coba, kok tiba-tiba ente jangan sotoh kalau saya 4 rakaat. Ini yang terjadi pada Nabi SAW, hingga hatinya nggak pernah ada kebohongan. Jadi Nabi menyampaikan tentang dirinya sebagai Rasul, Nabi menyampaikan tentang ketuhanan, menyampaikan tentang risalah, tentang segala macam hukum-hukum adat, juga kebenaran tentang adat disampaikan oleh Rasulullah. Wadidduhu al-kidbu, dan mustahil Nabi bohong. Apa bohong? Adamu mutabiqati khobarihim lil waqi' wa faqal i'tiqad amla. Bohong adalah tidak kesesuaiannya berita mereka dengan kenyataan. Maka kalau kamu kok mendapati berita Nabi nggak cocok sama kenyataan, kamu jangan suudzon. Hati-hati nih. Kamu yang harus periksa diri kamu, jangan beritanya disuudzonin. Banyak berita yang disuudzonin, banyak. Apa? Berita dalam Al-Quran tentang janji-janjinya Allah. Kalau katakan siapa yang mau sholat 40 hari berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka Allah akan jadikan rezekinya bagaikan air, lancar. Ada orang yang praktek udah bangkrut, perusahaan kolab, utang banyak, wis tak semedi 40 hari biar rezekinya kayak air. Bisa buat bayar utang, buat bangun perusahaan. 40 hari selesai, bukan berkurang utang, malah ini hadisnya bener apa enggak? Coba, kira-kira ragu nggak sama hadisnya ente? Bukhari Muslim sahih, coba gimana ente? Mau ngomong apa ini? Ini hadisnya, bukan entenya ada yang nggak beres. Kenapa? Rezeki itu jangan diartikan ulus. Orang artinya rezekinya ulus tuh. Rezeki itu kan coba ente 40 hari berjamaah di masjid. Masjidnya Masjid Agung. Itu kan tiap hari orang datang banyak. Orang yang numpang sholat, orang lah. Kalau kamu habis sholat jelas kamu datang, ahlan kenalan, ente punya 40 torik lebih berarti. Oh, sudah fulus doang itu, masya Allah. Kalau satu hari ente samperin ke sono, waduh kapan kelar ya coba. Rezeki itu nggak cuman ada kawan, ada macam-macam rezeki itu. Jadi orang pahamnya rezeki fulus saja. Begitupun hadis-hadis yang lain yang memberitakan tentang hal seperti itu. Ketika kita praktek nggak terjadi, jangan meragukan hadisnya, beritanya, tapi kontrol apa yang kurang dalam diri saya, apa nggak memenuhi syarat, apa kurang apa, gitu loh. Jangan tahu hadisnya nggak bener nih, Nabi bohong ngomongnya. Nabi bohong ngomongnya, nggak ada Nabi bohong. Ya, jadi tidak ada satupun perkataan yang Nabi itu berbohong. Kayak ngomong begini, Al-Quran saya akan percaya kalau semuanya bisa dibuktikan kebenarannya. Nah sekarang begini, jangan dibuktikan semua kebenaran, jangan. Ada nggak ditemukan salahnya gitu aja. Kebohongannya ada nggak di Quran? Kalau nggak ada kebohongan, berarti adanya apa? Karena bagi kita ahli sunnah, antara bohong dan benar nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada omongan setengah benar,
Setengah bohong nggak ada. Ya, ini omongannya ngarang nih, setengah bohong, setengah bener nih. Nah kalau bagi Mu'tazilah ada omongan setengah bohong, yang gimana? Yang omongan itu nggak cocok sama mulut sama hati, tapi cocok sama kenyataan. Ini bener ya enggak, salah ya enggak. Mau diomong bener enggak cocok sama hati, mau diomong salah cocok sama kenyataan. Ini bener apa enggak? Oh itu setengah bener setengah salah itu. Setengah bener setengah salah. Ini ada omongan setengah bener setengah bohong. Jadi jangan mengikuti paham itu, akan jadinya kita nggak menemukan titik fakta yang benar. Wa dalilu ala dalika, apa sih dalilnya kalau Nabi itu benar? Ay wujubi sidqi lahum alaihi wassalatu wassalam annahum laulam yasdiqu lalazima kidbuhum li'anna la wasitata baina sidqi wal kidbi. Kita pakai pengandaian. Andai Nabi bohong, andai itu berarti kan ada andai yang nggak terjadi, lau tamani namanya, lau yang nggak mungkin terjadi. Andai Nabi bohong, maka andai laulam yasdiku lalazimal gitu, kalau Nabi itu nggak benar ucapannya, pasti Nabi itu bohong ucapannya. Karena lawasitota baina sidqi wal kidbi, karena bagi kami ahli sunnah nggak ada tengah-tengah antara bohong dan benar. Kalau nggak bohong benar, kalau Nabi nggak wajib bohong, nggak wajib benar, berarti ucapannya bohong. Walau kadzabu, apabila Nabi bohong, lakana khobarullahi subhanahu wa ta'ala, maka akan terjadi apa kalau Nabi itu bohong? Berarti apa yang diberitakan oleh Allah bi'annahum, berita apa? Bi'annahum, tentang bahwa para nabi itu semuanya shodiqun, itu orang yang benar. Yang memberitakan Nabi itu benar itu siapa? Allah. Yang membenarkan Nabi itu Allah. Jangan kamu kira ente yang benerin, enggak. Nabi itu orang bener. Yang ngomong bener siapa? Saya ngakui benernya. Lah kamu ngakui benernya hubungannya apa? Yang ngakuin benernya Nabi itu adalah Allah. Kenapa? Karena Nabi ngaku saya utusan Allah. Lah kalau Nabi utusan kamu, bener. Bener apa? Utusan ente? Bukan. Lah kok ente bener? Nabi ngaku saya utusannya Allah. Nah, Allah ngomong apa? Bener. Nah kalau Allah benerin, ya berarti cocok dong. Mau Allahnya benerin, iya betul kamu utusan saya. Nah coba Sodik, apa itu tadi? Gulam Ahmad. Ketika dia ngomong saya utusan Allah, Allah benerin. Oh ini bener utusan saya. Kalau Allah bener berarti dia ya wajib bener. Tapi kan Allah tidak membenarkan. Lah Allah membenarkan para nabi dengan apa? Wal muradu khobaru ta'ala al-hikamiyu. Yang dimaksud khobar dari Allah, bahwa Allah membenarkan mereka, maksudnya adalah khobar hukmiyah. Apa itu? Wa al-mu'jizatu wa huwa fi'lullahi ta'ala li'anna Allah ta'ala sadaqahum bil mu'jizat. Khobar hukminya Allah diletakkan pada Nabi. Apa itu? Fi'lullah, perbuatannya Allah ditampakkan pada para Nabi. Rupanya apa? Mu'jizat. Allah merubah sesuatu kebiasaan menjadi sesuatu yang luar biasa sebagai tanda kenabian. Dan itu diletakkan kepada semua para nabi-nabinya Allah, yang menunjukkan Allah membenarkan mereka bahwa mereka betul-betul utusan Allah. Fa innahu ta'ala lam yujri adatahu min awalid dunya ilal an litamkinil kadhibi minal mu'jizat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak memberlakukan, tidak pernah membenarkan, tidak pernah memberikan mukjizat kepada mereka yang selain para utusannya, gitu loh. Jadi dari awal dunia semua yang dikasih mukjizat semua utusan Allah. Artinya Allah membenarkan pengakuan mereka tentang mereka adalah utusannya. Seperti ketika Nabi mengakui bahwa dirinya adalah utusannya Allah, maka pasti semua orang akan bertanya, mana buktinya kalau kamu utusan Allah? Maka Nabi menantang, yang kamu pingin saya buktikan apa coba? Nabi begini maunya, buktinya saya utusan Allah, lihat besok matahari terbit dari timur. Nah, hubungannya apa? Emang tiap hari dari timur? Emang apa urusannya kalau ente Nabi ya dari timur, enggak Nabi ya dari itu? Namanya bukan mukjizat kalau begitu. Mukjizat hal yang luar biasa, gitu loh. Maka ketika Nabi Ibrahim dituntut sama Namrud, kalau memang kamu Tuhan, saya suruh nyembah kamu Namrud, coba ini kamu terbitkan dari barat sekali, bisa nggak kamu? Itu nggak usah lain-lain lah. Kalau kamu sanggup terbitin matahari dari barat sekali aja, saya tak nyembah kamu dah, gitu lah. Berarti kamu betul-betul Tuhan, gitu loh. Tapi kan nggak terjadi, nggak sanggup ada orang yang merubah keadaan yang biasa kecuali Allah yang menciptakan kebiasaan ini, gitu loh. Maka Allah menjadikan tanda kepada Nabi yang rupanya hal yang luar biasa. Kayak apa? Kata orang Arab, kalau memang kamu utusan Allah, turunkan rembulan. Keplok itu Apa kata Nabi? Ya Allah, turunkan rembulan ini sebagai tanda saya betul-betul utusanmu. Maka fi'lullah, perbuatan Allah menurunkan rembulan, bukan perbuatan Nabi, bukan. Fi'lullah, gitu loh. Perbuatannya Allah yang menurunkan rembulan sebagai pembenaran ini utusannya. Itu dong. Itu namanya Allah menjadikan mukjizat kepada Nabi. Lah kalau Nabi bohong, ya Allah turunkan rembulan, ya nggak akan diturunkan. Allah nggak membenarkan dia sebagai utusannya. Ketika dia minta bukti ya nggak terjadi. Kayak siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Nabi datang ke suatu gurun, ketika ngambil air, airnya asin, jangan diminum, bahaya. Nabi mendekat, diludahin, wih sama Nabi. Sudah Nabi turun, langsung tawar, timba, minum semuanya. Musailamah dituntut, Musailamah, ente kan Nabi, Muhammad pernah begitu, coba kamu bisa enggak? Bisa, lu kira apa dia doang yang bisa? Mana sumurnya? Diludahin, begitu ludahnya keluar, yang keluar sampah ente ya, darah, najis muncul semua dari Allah ya. Itu namanya Allah tidak membenarkan, gitu loh, kalau dia betul-betul utusan Allah. Nabi, ada orang sakit mata datang ke Nabi, nggak cuma sakit, kena panah, kota ada tuh matanya copot, dibawa, ya Rasulullah mata saya copot. Kata Rasulullah, ya udah nanti diganti di surga. Jangan di surga, sekarang aja ya Rasul. Kok sekarang saya takut kalau saya pulang istri saya nggak seneng lagi sama saya. Ya ini sama Nabi dimasukin lagi kembali sedia kala, dan sejak saat itu nggak pernah sakit sampai mati. Matanya sehat sampai mati, awas sampai mati. Musailamah tiru-tiru, datang orang sakit mata, Musailamah sakit mata saya, sini, wih, set, buta ini. Ini bukan melek, buta. Ada anak kecil biasa ditahnikkan. Musailamah datang anak kecil, diusap rambutnya agar rambutnya lebat bagus, begitu diusap rontok sampai matinya nggak numbuh lagi. Bukan rontoknya saat itu, besok numbuh, bukan rontok. Ini namanya apa? Ihana, itu macam-macamnya hal yang luar biasa. Maka
hal yang luar biasa yang namanya fi'lullah yang diletakkan oleh Allah kepada para nabi namanya mukjizat. Sedangkan hal yang luar biasa namanya enggak semua mukjizat. Ada macam-macam hal yang luar biasa. Kamu jangan tertipu sama melihat hal yang luar biasa, karena kadang tukang sihir ya punya hal yang luar biasa, dukun-dukun ya punya hal yang luar biasa, orang-orang yang istijrat punya hal yang luar biasa. Kamu jangan bisa tertipu begitu luar biasa. Oh, hebat. Mesti keramat ini, keramat dasmu. Dilihat dulu sembahyang enggak orangnya gitu, ha? Lagi keren ini ada cerita Al-Ghaus, yang tukang maksiat, Al-Ghaus tapi tukang maksiat. Ya, ada lagi kita sekarang muncul, Allah ya Rabb. Gimana Al-Ghaus itu setingkat Syekh Abdul Qadir Jilani loh. Al-Ghaus itu kok dia emang Al-Ghaus. Oh, itu gos kali, bukan Al-Ghaus itu. Gak terjadi perkara-perkara karomah pada orang-orang yang ahli maksiat, gak ada. Karomah Allah berikan kepada para wali-walinya. Nanti cerita tentang apa itu isinya hal yang luar biasa. Tapi kita lagi sampaikan sekarang bahwa Allah menunjukkan perbuatannya, menurunkan rembulan sebagai bukti kalau Nabi adalah utusannya. Enggak cuma diturunkan, kata orang Arab, coba belah. Terus turun dibelah lagi. Belah. Enggak terima lagi, ini masih sihir. Ya udah yang lama tunggu panggil ahli kamu nujum, suruh lihat bintang. Dicek, oh iya memang ada 2 bintang apa bulan ini. Berarti bukan tipuan mata untuk saat itu gitu loh. Hingga semua tempat mereka melihat bulan menjadi ada 2. Ini tanda Allah menjadikan terbelahnya sebagai bukti Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Nah, bukti itu satu udah cukup. Ketika sudah dibuktikan betul-betul utusan Allah, sudah cukup satu bukti, nggak usah tiap orang coba lagi dong. Kok kayaknya receh apa mukjizat gitu. Satu udah cukup gitu loh. Yang satu yang jadi bukti itu beritain ini betul-betul utusan Allah, dibuktikan oleh semuanya gitu dong. Jadi jangan nanti setiap orang, kita kan nggak lihat, saya harus lihat dulu mukjizatnya Nabi Muhammad baru saya akan percaya. Ya kamu nggak ketemu, gimana mau lihat mukjizat yang bentuknya fisik. Nabi meninggalkan mukjizat yang bentuknya ilmu kepada kita, yang akal kita bisa memahaminya dan semua akal bisa paham. Kalau mukjizat yang bentuknya fisik seperti ini, terbelah rembulan, pohon dipanggil, pohon sini, pohonnya nyabut akarnya jalan tuh. Kayak di TV-TV itu, ini pernah lihat ya, pohon jalan, nunduk pohonnya, assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kan kamu lihat di TV doang kan? Ini di hadapan sahabat semua pohon begitu. Setelah salam selesai, pohonnya balik lagi, nancep lagi. Kalau ente kan enggak, itu pohon gede kalau diangkat ya mati, nggak bisa balik lagi. Mongko rumah dipindah aja koet itu nggak hidup lagi. Jadi yang begitu, mukjizat yang begitu ketika itu dilihat oleh orang pada masanya dan nggak berguna untuk orang yang lainnya lagi. Kalau hanya dengan modal itu kamu bisa percaya, ya kamu hidup dari masa itu saja nanti. Tapi sekarang ada yang lebih istimewa yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, dan itu mukjizat yang lebih disukai, yaitu Al-Quran, yang setiap orang, setiap akal sampai sepanjang masa bisa memahami itu. Dan hebatnya lagi apa? Quran dikatakan hudan linnas, coba, bukan lil muslimin. Kalau ini petunjuk untuk orang Islam, pantas. Isinya aturan, perintah, larangan. Tapi hudan linnas, manusia siapapun kalau baca ini dapat petunjuk dia. Coba. Ini sudah semua manusia bisa mendapat keberuntungan dengan apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quranul Karim. Jadi mukjizat adalah pembenaran Allah kepada para nabi. Fa innahu ta'ala lam yajri
Bal ajra adatahu biwuqu'iha minas sadiqi dunal kadhibi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberlakukan setiap mukjizat ini hanya untuk membenarkan para utusannya, bukan para pendusta. Kalau pendusta ya nggak akan dibenarkan oleh Allah dong. Masa pendusta dibenarkan bagaimana? Wa idza khayyala bi sihrin aw nahwi adhara fadhihatahu an qurbi dzalik. Apabila pendusta itu mengaburkan pandangan seseorang dengan sihir dan sejenisnya, maka Allah memperlihatkan dengan terbukanya aib orang tersebut dalam waktu yang dekat. Nabi pernah disihir. Kena sihir nggak Nabi? Nabi kan punya mukjizat. Oh, kalau punya mukjizat lo kira punya tameng gitu ya. Nabi Musa punya tongkat. Kalau diketokin ke laut dia terbelah. Kalau pala lo diketok belah 7 gitu. Ya nggak begitu. Tongkat Nabi Musa andai ada sekarang, nanti ketok-ketoknya juga nggak ada ngapa-ngapain. Lo kira terus belah-belah gitu. Nggak ada urusannya. Wong itu bukan fi'lu tongkat, fi'lullah. Yang membelah lautan itu siapa? Fi'lullah, perbuatannya Allah membelah lautan. Bukan fi'lu tongkat, bukan. Lo kira tongkat yang belah lautan, bukan. Allah yang menjadikan terbelahnya lautan. Maka ketika tukang-tukang sihir itu mencoba gitu loh, menyihir Nabi, membuat racun kepada Nabi, maka Allah segera membongkar aib-aib mereka. Artinya nabinya nggak apa-apa, merekanya ketahuan gitu loh. Itu mukjizat namanya. Tapi kan Nabi pusing. Emang kalau pusing kenapa? Nggak boleh gitu. Bukan Nabi gitu. Nabi kok pusing? Oh, Nabi nggak boleh pusing gitu. Itu kayak orang Arab juga. Nabi kok makan, minum, kawin, bukan Nabi. Nabi gimana terus kayak malaikat gitu maksudnya? Nggak pusing, nggak tidur, nggak ngantuk. Nabi ya pusing, sakit perut, sakit gigi, itu sakit yang lumrah pada para nabi, sakit yang lumrah pada manusia. Tapi sakit yang berupa pusing itu tanda mukjizat. Kok mukjizat? Sihir yang diberikan kepada orang-orang Yahudi kepada Nabi itu sihir yang mematikan, nggak ada tawar menawar. Orang disihir itu udah nggak pakai kok nanti. Ketika santet. Makanya ada boneka yang disimpan di suatu sumur yang diikat dengan rambut-rambut Nabi. Maka itu sihir yang diambil dari seseorang yang disuruh mengambil sisirnya Nabi untuk mengambil beberapa rambutnya Nabi, dibawa ke tukang sihir kemudian disihir. Maka Nabi perintahkan untuk masuk ke sumur, ambil bonekanya dan dibuka, dibacakan ayat. Setiap ayat yang Nabi bacakan membuka simpul-simpul di dalam boneka tersebut. Tandanya apa? Sihir itu dikalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lihat Nabi kok pusing, jangan lihat pusingnya, lihat Allah membuka aib setiap orang yang akan menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang lain disihir sama dia nggak ada yang tahu. Ya, bayangin rumahnya di mana, sumur di mana, lo mau pakai deteksinya pakai apa? GPS. Nah, ini coba di mana coba bonekanya, GPS bagaimana mendeteksinya itu? Maka begitupun Nabi diracun. Ini yang sampai beritanya menyebabkan Nabi meninggal dunia. Mengatakan Nabi meninggal dunia sebab racun yang terjadi di Hudaybiyah, terjadi di perangan Khaybar. Setelah perang Khaybar, Nabi mengadakan jamuan. Ada seorang perempuan Yahudi menyuguhkan daging yang sudah dibubuhin racun. Di antara sahabat satu makan, Nabi makan, sahabat Abu Bakar makan, sampai katakan lepehkan. Sahabat ini sudah ditelen, game langsung. Lalu Abu Bakar dilepehkan, Nabi dilepehkan. Itu dilepehkan itu berbekas dalam dirinya Nabi gitu loh.
kata mereka nih. Dan berbekas dalam dirinya Sayyidina Abu Bakar. Dagingnya itu ngomong, ya Rasulullah saya ada racunnya, gitu loh, dagingnya ngomong. Kalau itu kan dia di kartun-kartun doang kan ya, dagingnya ngomong. Ini dagingnya ngomong, ya Rasulullah saya ada racunnya. Lah kata orang, maka sampai akhir hayatnya Nabi, kata Nabi, saya masih merasakan sakit bekas racun itu hingga Nabi meninggal. Kalau memang racun bekasnya itu yang menyebabkan Nabi meninggal, saya nanya, kuat mana tubuh Nabi sama tubuhnya Sayyidina Abu Bakar? Mesti yang mati duluan mana? Tubuhnya Nabi kok. Ini kalau mau diukur pakai kemampuan menahan racun gitu loh maksudnya. Jadi jangan diukur Nabi. Jadi racun itu enggak mempan gitu loh, dikalahkan sama mukjizat. Artinya Allah menyelamatkan Nabi. Racun yang mematikan, yang orang lain kena langsung game, Nabi selamat gitu loh. Nabi enggak apa-apa. Ini apa? Menunjukkan bahwa Allah membongkar semua aib-aib orang-orang yang akan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Lah ketika Yahudi dipanggil, sini mak, kenapa dikasih racun? Saya mau buktiin kamu Nabi apa enggak, kan repot. Aduh repot ini. Kalau kamu Nabi nggak bakal mati kena racun. Aduh mau ngomong apa? Ini jadi mau minta buktiin kayak ente lah. Ada Habib dimasukin kandang macan. Kenapa? Saya mau buktiin Habib bukan. Kalau Habib nggak mati dia, ya lo cari yang lain aja, jangan gua dah gitu. Waduh berat nih cara buktiinnya mah. Gak ada macan makan Habib, gak ada katanya. Saya mau buktiin kamu Nabi apa bukan, kan berat ini. Jadi orang-orang Yahudi itu begitu kepepet-kepepetnya. Mau buktiin. Wa ma'lumun antasdiqal kadzib kidzbun. Dan yang bisa kita ketahui bahwa apabila Allah itu membenarkan seorang pembohong, maka dia juga pembohong. Itu dong. Kok Allah membenarkan Nabi yang membohong, maka dia juga pembohong. Orang bohong kok dibenarkan. Wa huwa kaunu khabari ta'ala kadzibun muhalun. Maka Allah itu mengkhabarkan sesuatu yang bohong itu mustahil. Artinya Allah meletakkan mukjizat kepada orang yang salah itu mustahil. Orang salah kok dikasih mukjizat. Li'anna khabaru ta'ala ala wifqi ilmihi wal khabarul ladzi ala wifqi ilmihi la yakunu illa haqqan. Kenapa mustahil khabarnya Allah itu bohong? Karena khabarnya Allah itu cocok sama ilmunya. Apa-apa khabar yang cocok sama ilmunya itu pasti perkaranya perkara yang hak. Ini ada hak, ada sidik. Kalau kita kan sidik itu beritanya cocok sama kenyataan. Kalau hak itu beritanya cocok sama ilmunya. Jadi nggak usah nunggu kenyataan. Yang diberitakan cocok sama ilmunya. Nah, kalau kita hak bagi kita, kamu lihat ini hak, an-naru hak, wal jannatu hak, wa su'alu malakaini hak. Apa hak itu? Apa hak itu apa bagi kita? Ini sesuatu yang hak. Apa? Hak itu kenyataannya cocok sama berita. Kalau benar itu beritanya cocok sama kenyataan. Tapi kalau kamu menerima kenyataan dari berita itu, maka itu kamu menerima sesuatu yang hak namanya. Ketika kamu mati, kamu lihat malaikat, ditanya malaikat, berarti kamu telah menerima sesuatu yang hak gitu loh. Sesuatu yang nyata dari beritanya Nabi Muhammad SAW. Lah khobarnya Allah itu hak. Apa hak di sini maknanya? Khobarnya Allah cocok sama ilmunya.
Wa idza istihala kidbuhu ta'ala thabata sidquhu. Maka Allah itu mustahil kizib kalau begitu, karena yang dikhabarkan Allah pasti cocok sama ilmunya. Wa idza sabata sidquhu sahha tasdiquhu lirrusul. Maka apabila Allah itu wajib bersifat sidik, maka sah Allah itu membenarkan Rasul. Wa idza sahha dzalika sabata sidquhum wa huwal matlub. Maka apabila sah Allah membenarkan seseorang, membenarkan mereka semua para rasul, maka itulah yang menjadi kesimpulan kita. Enggak mungkin Allah itu bohong, artinya enggak mungkin Allah mengkhabarkan sesuatu yang enggak cocok sama ilmunya. Di ilmunya tahu ini bukan rasul, tapi dibenarkan menjadi, mungkin enggak? Di ilmunya Allah tahu ini rasul, maka dibenarkan oleh Allah ini adalah rasul. Jadi Allah membenarkan, maknanya Allah mengetahui sesuatu dan mengkhabarkan sesuatu dengan pengetahuannya itu cocok sama ilmunya. Yang nggak akan pernah bohong, khabar yang cocok sama ilmu nggak akan pernah bohong. Ini makna sidik yang harus kita pahami, yang menjadi sifatnya para rasul alaihi wassalatu wassalam sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kemudian kamu melihat berita-berita ada nabi yang bohong, yang kelihatannya bohong, maka kebohongan mereka itu adalah hujjah, gitu loh. Bukan kebohongan yang mereka itu sengaja mau memutar balik fakta. Mereka menutupi sebuah kebenaran hingga sengaja berbohong, nggak ada. Kebohongan yang mereka lakukan adalah hujjah, atau kalau Imam Syafi'i bilang itu hilah. Para nabi juga hilah, gitu loh, ngelakuin hilah. Kayak ketika Nabi Ibrahim ditangkap sama seorang pasukan raja bersama istrinya siapa? Sarah, orang yang cantik. Kata pasukan, dia ke raja nanya, Ibrahim, ini siapa? Saudara saya. Saudara saya. Begitu masuk kamar sama Sarah, saya kan istri kamu, kok ngomong saudara, gimana sih, kan saya istri. Makanya kalau sampai Nabi Ibrahim ngomong itu istrinya, maka dia akan dibunuh. Maka Nabi hilah mengatakan ini saudarinya. Lah bohong nggak itu? Nabi Ibrahim, saya nggak bohong. Al muslim akhul muslim. Seorang muslim saudaranya orang muslim. Kamu saudara saya. Dan di negeri ini yang muslim cuma kita berdua. Jadi saya nggak bohong ngomong kamu saudara muslim saya nggak bohong. Rajanya ini nggak paham aja. Selain saudara juga istri maksudnya, gitu loh. Nabi Ibrahim ngancurin patung yang gede-gede. Kalau ditanya, Ibrahim yang ngancurin siapa? Tanya aja sama yang gede ini. Itu bukan unsur kebohongan, tapi hujahnya Nabi Ibrahim untuk menyadarkan para raja-raja agar mengetahui bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hujah para nabi. Jadi jangan, Nabi Ibrahim aja pernah bohong. Nggak ada nabi ngasih berita bohong, nggak ada. Kalau itu bohong, maka itu hujah namanya. Sengaja dilakukan untuk nyadarin orang. Ayo ginilah. Begitu Namrud dikatakan, Ibrahim, siapa yang ngancurin? Yang ngancurin yang gede. Kalau nggak percaya, tanya mereka. Kamu menghina saya, ini kan patung, kok saya suruh nanya gimana loh? Lah udah tahu nggak bisa ditanya, budek, geblek. Ente sembah lagi, ente ini waras nggak? Dan itu nanyanya di mana? Di hadapan semua manusia. Dikumpulkan seluruh negeri, Nabi Ibrahim dipanggil, ditanya di hadapan semua orang. Nabi Ibrahim apa? Kesempatan ini, gitu loh. Untuk nyadarin semua orang, gitu loh. Tanya aja sama patung yang gede. Itu dijawab mereka, iya juga ya, nggak bisa ngomong, ngapain buat sadar. Ini Nabi Ibrahim hujahnya loh. Jadi bukan Nabi Ibrahim bohong, bukan. Kan Namrud ngomong,
panggil Ibrahim di hadapan semua manusia. Itu berarti Namrud selain manggil Nabi Ibrahim ngumpulin semua orang gitu loh. Hingga Nabi Ibrahim bisa menjawab di hadapan mereka. Ini sifat sidik yang wajib bagi para rasul, hingga apapun berita yang datang kita jangan ikut-ikut kemudian mengatakan Nabi bohong, apalagi mengatakan nanti Nabi Ibrahim aja nggak bisa ngasih syafaat tuh waktu di akhirat. Kenapa? Nafsi. Saya udah pernah bohong dulu, saya lagi mikirin kebohongan saya. Ini yang mencederai derajat kenabian jadinya. Mestinya kita nggak sampai demikian. Kita mengetahui bahwa para nabi selain dia wajib, para nabi sifat yang kedua adalah wa yajibu fi haqqi ta'ala al amanah. Wajib nabi itu amanah atau maksum. Apa maksum? Apa maksum? Terjaga. Artinya terjaga dari segala macam kesalahan sejak mereka lahir. Sejak lahir para nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka dijaga oleh Allah, hifdzu dhawahirihim wa batinihim. Allah menjaga zahir mereka dan batin mereka minat talabbusi bimanhi anhu walau nahyan karahatin au khilafal aula. Allah menjaga para nabi dari melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang haram, kesalahan yang makruh, maupun kesalahan yang khilaful aula. Khilaful aula itu maksudnya menyalahi keutamaan. Haram yang enggak, makruh yang enggak, tapi kurang beradab lah gitu loh. Namanya khilaful aula. Kayak apa sih? Ngentut, bread, ya, itu bentuk kayak nggak punya sopan santun. Asal makan kakinya nangkring di atas, asal makan sambil jalan, ini nggak punya adab. Ngupil, tusuk gigi sambil kelihatan, itu bentuk tidak adanya adab atau sopan santun. Itu pun nggak terjadi pada para nabi. Ini akan kita bahas insyaallah besok sambil mengulas banyak kesalahpahaman tentang orang-orang yang mengatakan nabi itu salah. Nabi Adam berbuat salah, nabi ini berbuat salah, sampai nabi dihukum, sampai nabi. Artinya mereka tidak menempatkan perbedaan antara nabi dan umat. Jadinya nggak ada bedanya di mana nabi, di mana umat. Kalau nabi aja boleh salah, kita boleh salah, lah beda nabi dengan kita di mana? Di mana penjagaan Allah kepada para nabi? Maka kita akan jelaskan besok insyaallah agar kita tahu bahwa jangan sampai di hati kita mencederai kehormatan para nabi dengan mengatakan nabi itu ya sama kayak manusia biasa, boleh saja salah. Al insan mahalul khata' wan nisyan. Kan nabi juga manusia. Maka ya boleh saja nabi itu berbuat salah. Makanya ada orang nanya, kenapa sih Bib kok setiap tempat itu enggak diisi Habib-Habib? Ada Habib yang di sini ada, di kota ini enggak ada, tempat ini enggak ada. Kenapa kok Habib enggak nyebar rata semua tempat? Kenapa kok ceplok-ceplok gitu loh? Di sini ada, sono enggak ada. Sono banyak, sini ada. Kenapa? Karena masih banyak anggapan orang yang tadi, saya Habib kan manusia sama kayak saya. Nah, ketika kelompok itu masih beranggapan demikian, maka Habib nggak mau di situ. Dia akan cari tempat di mana orang-orang itu bisa mendapat pahala dari dirinya. Kenapa? Karena datangnya habaib bisa mendatangkan kebaikan untuk banyak orang. Ketika mereka bisa mencintai, memuliakan, menghormati, mereka akan dapat kemuliaan dari para nabi. Kata Nabi apa? Kalau kamu mencintai keturunanku karena mencintai aku, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta kamu kepada keluarga seperti cintanya kepada nabi.
Makanya kenapa kok di sono? Ya karena tadi masih banyak anggapan orang mengatakan sama-sama orang inilah. Gitu loh. Apalagi ini ke Nabi ya apa enggak korus. Mau ente ke Habib aja rame jadinya, apalagi ke Nabi. Nabi kan sama-sama manusia, la ilaha illallah. Ini parah udah. Nah itu masih kecil Nabi rembesan, masih kecil Nabi umbelan, masih kecil Nabi suka nyolong apa? Nyolong apa? Mangga, nyolong mangga tetangga, ya Allah, nyolong jambu, aduh. Ya, jadi kita harus bisa memisahkan mana sifat kenabian, mana sifatnya umat. Jangan sampai kita menyamakan, karena kedudukan yang mulia dari mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah kita akan bahas tentang maksum, perjumpaan besok insyaallah. Besok sekalian apa? Buka bersama, malam kita lanjutkan taklim insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان بالمصطفى رسولنا ضبي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.